Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan semuanya. Jadi suatu hari ada seorang kaya yang dia mau ke tempat kecil. Jadi dia sewa pesawat pribadi. Nah, sebelum dia berangkat ke tempat kecil itu, dia berdoa dulu. Nah, kebetulan di pesawat dia hanya berdua, pilot dan orang kaya ini. Waktu pesawat ini terbang di udara, tiba-tiba ada badai. Ada badai keras sekali. Lalu pilot ini bilang gini, Pak, boleh nggak tolong bantu doa saya? Karena kalau saya lihat badai seperti ini dan saya ketakutan tuh, biasanya saya tiba-tiba pingsan. Dan benar nggak lama, tiba-tiba dia pingsan. Dan orang kaya ini bingung, wah, saya nggak pernah setir pesawat, gimana cara mengendalikan pesawat ini supaya pesawat ini bisa mendarat dengan baik. Akhirnya dia coba pegang kendali itu, terus dia eh, kontak sama yang di darat. Dia bilang, tolong, tolong, ini pilotnya pingsan ini, gimana cara mengendalikan pesawat ini? Lalu yang di tower, yang di darat, ngomong sama bapak ini, oke, bapak tenang aja, bapak eh, ikutin perintah saya ya. Nanti saya akan tuntun bapak melewati badai ini. Ya, tapi saya ini nggak bisa lihat kanan kiri karena badainya terlalu gelap dan banyak sekali halilintar. Iya pak, bapak yang tenang aja. Bapak ikutin suara saya dan bapak akan selamat. Lalu dia ikutin apa yang tower ini katakan dan pesawat ini berhasil mendarat dengan baik. Dan akhirnya orang kaya ini eh, sampai di hotelnya dan ketika malam tiba, tiba-tiba kamarnya diketuk oleh seseorang. Nah, waktu pintu dibuka, di balik pintu ada seorang bapak dan bapak bapak ini bilang seperti ini ke orang kaya ini. Pak, terima kasih ya karena sudah mau mendengarkan suara saya. Saya ini orang yang tadi di tower yang menuntun Bapak sehingga Bapak bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak. Meskipun nggak kenal sama saya, tapi Bapak percaya sama saya. Nah, cerita ini sama seperti kehidupan kita saat ini. Kita nggak bisa lihat kanan kiri kita atau nanti endingnya hidup kita bagaimana. Mungkin sekarang saat-saat ini di kanan kiri kita sedang ada badai. Mungkin di depan kita sedang ada masalah dan kita bingung bagaimana cara melewatinya. Tapi kita tahu Tuhan selalu menuntun kita. Mungkin kita nggak bisa dengerin suara Tuhan secara audible, tapi Tuhan sudah menaruh Roh Kudus dalam hidup kita juga. Ada Alkitab yang bisa kita baca setiap hari untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Nah, melangkah dalam kemustahilan. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari Yosua. Waktu itu Yosua sedang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Setelah bangsa Israel melewati padang gurun dan akan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati Sungai Yordan. Waktu itu bangsa Israel uh, harus melewati Sungai Yordan dan Sungai Yordan ini menggambarkan sebuah jembatan. Jembatan dari yang lama menuju yang baru. Dari Mesir yang menggambarkan perbudakan menuju yang baru, menuju ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengawali pelayanannya dengan dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kenapa bangsa Israel saat itu mau menyeberangi Sungai Yordan? Kok mustahil? Kenapa saat itu Sungai Yordan mustahil untuk diseberangi? Karena saat itu sedang terjadi pergantian musim. Musim dingin menuju ke musim semi. Ada perubahan yang terjadi yang menyebabkan Sungai Yordan tidak mungkin untuk dilewati saat itu. Karena waktu musim dingin, Gunung Hermon itu dipenuhi dengan salju dan pemandangannya itu sangat bagus sekali.
Tapi waktu pergantian musim, menuju musim semi, salju di Gunung Hermon ini leleh dan airnya menuju ke Sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi meluap-luap, kecepatan aliran sungainya mencapai 60 km per jam dan kedalamannya mencapai 15 sampai 60 meter. Saat itu tidak ada manusia yang bisa melewati Sungai Yordan ini. Saat itu Sungai Yordan sangat mustahil untuk dilewati oleh manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa waktu 12 pengintai diutus oleh Musa bisa melewati Sungai Yordan? Karena waktu 12 pengintai itu sedang musim dingin. Nah, karena musim dingin, Sungai Yordan sedang dalam kondisi normal, jadi tidak terlalu sulit untuk diseberangi. Tapi waktu bangsa Israel sudah ready untuk lewat, Sungai Yordan sedang deras-derasnya, alirannya jadi tidak bisa dilewati. Mungkin saat ini kita sama seperti bangsa Israel, mustahil untuk melewati Sungai Yordan yang ada di depan kita. Tapi kita perlu ingat, sungai yang tidak bisa diseberangi, kita semua tahu Tuhan Yesus membelahnya menjadi dua dan bangsa Israel bisa melewati Sungai Yordan dengan selamat. Kesusahan bisa dilewati dengan usaha, tapi kemustahilan hanya bisa dilewati bersama Tuhan Yesus. Ada satu hal yang harus diperhatikan dari peristiwa Sungai Yordan terbelah jadi dua. Sungai Yordan terbelah jadi dua setelah bangsa Israel melangkah. Tuhan melakukan yang tidak mungkin, bangsa Israel melakukan yang bisa mereka kerjakan. Saya berdoa tahun ini kita semua akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tetapi mujizat hanya bisa terjadi kalau kita melakukan bagian kita. Waktu Tuhan Yesus merubah air jadi anggur, ada orang-orang yang menyediakan airnya, yang mempersiapkan airnya. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecah 5 roti dan 2 ekor ikan, ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan, dan ada rasul-rasul yang juga dengan imannya membagi-bagikan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan waktu bangsa Israel membuat keputusan yang tepat, laut terbelah, dan mereka bisa lewat. Kelihatannya sederhana, hanya menyeberang, tapi memerlukan iman yang besar. Hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana melewati Sungai Yordan dalam kehidupan kita. Dalam Yosua 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi poin yang pertama, kita harus menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Tabut perjanjian ini adalah lambang dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dan formasi yang tepat dalam kehidupan kita adalah Yesus di depan dan kita di belakang. Jangan kita yang atur Tuhan, tetapi izinkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Jadi, Tuhan harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Kepentingan selalu menentukan prioritas kita. Waktu kita usia 20, 30 tahun, berapa kali setahun kita akan melakukan full body check up? Mungkin nggak pernah, karena nggak ada waktu. Kenapa? Karena saat itu kesehatan bukan prioritas kita. Tapi ketika usia 30 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, leher mulai kaku, mungkin nafas mulai kok agak sesek, nah baru mulai rajin check up. Manusianya sama, tapi prioritasnya berubah.
Orang sebelum sakit kepentingannya makan enak. Tapi setelah badan dirasa ada yang nggak enak, baru prioritasnya kesehatan. Sekarang pertanyaannya, apakah mujizat ini penting bagi kita? Apakah kita perlu mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Kalau jawabannya iya, kita perlu merubah prioritas dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti waktu di bank itu ada yang namanya nasabah prioritas. Meskipun antriannya banyak, kalau kita nasabah prioritas, kita akan dipanggil duluan. Nah, dalam hidup kita ini juga banyak customer-customer. Ada rumah tangga, ada pekerjaan, ada pelayanan, ada hobi. Tapi siapa yang mau kita panggil terlebih dahulu? Siapa yang mau kita jadikan nasabah prioritas dalam kehidupan kita? Jadi poin yang pertama adalah taruh Tuhan di tempat yang pertama. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua dari Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Poin yang kedua tentang menjaga kekudusan. Kekudusan akan hilang karena dosa. Dosa itu apa sih? Dosa zaman sekarang banyak yang nggak ditulis di dalam Alkitab. Contoh, dilarang merokok. Di Alkitab nggak ada tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok itu hanya ada di pom bensin. Dilarang merokok, ya kan? Jadi pertanyaannya, merokok dosa apa enggak? Dan jadi dosa itu apa? Nah, di sini kita mau lihat di Alkitab sama-sama dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, darah tinggi. Darah tinggi, tapi makannya sate kambing, makan duren. Nah, itu termasuk berdosa atau enggak, ya kan? Kan ayatnya dikatakan demikian. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sudah tahu darah tinggi, harusnya enggak makan sate kambing, tapi tetap makan sate kambing. Nah, jadi berdosa atau enggak, ya kan? Jadi dosa atau enggak dilihat dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Sama juga waktu kita sudah tahu badan ini harus olahraga, tapi kita tidak olahraga. Nah, berdosa atau enggak, ya kan? Jadi untuk mengukur tahu dosa atau enggak, kita harus kembali ke Alkitab di Yakobus 4 ayat 17. Sudah tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu sama dengan berdosa. Nah, sempat rame dibicarakan tentang hyper grace. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Semua dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Kasih karunia itu berlaku untuk keselamatan, tetapi orang yang sudah dapat kasih karunia sengaja berbuat dosa akan tetap menerima konsekuensi dari dosa. Tapi Hyper Grace mengatakan, nggak apa-apa berbuat dosa, kan kita sudah diampuni. Enggak. Pengampunan itu untuk keselamatan, tetapi ketika kita berbuat dosa, kita harus tetap menerima konsekuensi dari dosa. Contoh sederhana, pulang dari gereja ke supermarket lalu mencuri, tetap masuk penjara, ya kan? Atau rajin beribadah, rajin berdoa, tapi rokokan jalan terus, tetap sakit paru-paru. Jadi konsekuensi dari dosa
tetap harus ditanggung. Keselamatan, tapi konsekuensi dari dosa itu harus ditanggung. Itu tentang menjaga kekudusan. Kita masuk ke poin yang ketiga, dari Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Poin yang ketiga, tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus berulang kali bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini bukan kata-kata motivasi, tapi ini firman Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakannya langsung. Kenapa Tuhan bolak-balik bilang ke Yosua secara audible, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena firman Tuhan harus kita dengarkan bolak-balik. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kadang kalimat yang sama perlu kita dengar berulang-ulang. Bukan karena kita lupa, tapi karena kita goyah. Dulu waktu saya masih kuliah ada yang namanya Camp Prias Jati. Papa seringkali nyuruh saya ikut Camp Prias Jati. Saya sampai bilang gini, Papa ikut Camp Prias Jati ini loh, sudah 2-3 kali, ngapain ikut Camp Prias Jati, terus materinya itu sama, Pak. Wes sing diomongno itu pasti sama, itu aja. Tapi Papa bilang gini, Henok, nasi goreng itu kalau yang masak koki A, koki B, koki C itu beda-beda. Sama nasi gorengnya, tapi yang masak beda, nanti kamu akan rasain beda. Dan juga kamu memang harus dengerin bolak-balik supaya kamu ingat terus bagaimana menjadi perias jati. Jadi firman Tuhan memang harus kita dengarkan berulang-ulang. Mungkin yang saya sampaikan juga pernah didengarkan, tapi ini seperti mengingatkan kita lagi, seperti merefresh lagi. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu masih sangat relevan untuk saat ini. Di zaman yang penuh tidak kepastian, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, kesehatan, atau pelayanan, Tuhan masih mau berkata hal yang sama buat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita mungkin tidak sedang memimpin bangsa, tapi kita sedang memimpin keluarga. Mungkin kita juga sedang memimpin komunitas, pekerjaan, atau bahkan hal paling kecil kita harus memimpin diri kita sendiri. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka kita perlu berani melangkah dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Jangan tunggu perasaan siap, karena kadang hati yang kuat itu bukan yang tanpa takut, tapi yang tetap taat di tengah takut. Tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, waktu istri saya hamil anak yang pertama dan anak pertama kita meninggal, setahun kemudian istri saya hamil anak yang kedua, lalu keguguran. Setahun kemudian hamil anak yang ketiga dan keguguran. Di titik itu saya bilang sama istri saya gini, anak ini bukan sumber kebahagiaan. Nggak punya anak ini nggak apa-apa. Yang penting kita ini hidup rukun, bahagia, jadi berkat buat orang-orang sekitar. Tapi ketika anak pertama kita meninggal, eh, Pastor Lukas Kusuma telepon ke saya dan bilang gini, Henok, percaya, Tuhan pasti gantikan dan beri dia nama Jedidaya. Tapi setahun kemudian hamil keguguran, setahun kemudian hamil keguguran. Rasanya putus asa ya kan. Tapi istri saya bilang, enggak, kita pasti punya anak karena Tuhan sudah menjanjikan dan kita akan beri dia nama Jedidaya. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Dan benar, setahun kemudian hamil. Setahun kemudian hamil, dan di bulan-bulan yang kurang lebih sama, istri saya juga sama-sama mengalami ngeflag. Dan saya lagi-lagi down kayak, ya apa sih Tuhan? Katanya mau diganti, ini setelah meninggal setahun hamil, tak kira itu gantinya. Ternyata keguguran. Setahun kemudian hamil, tak kira itu gantinya. Ternyata keguguran. Setahun kemudian hamil kayak, ya apa sih Tuhan, kok guyonannya kayak gini? Nggak ada materi guyonan lain, tak? Kok guyonan anak? Tapi istri saya sekali lagi bilang, tenang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Jedidaya akan hadir dalam keluarga kita. Dan benar di kehamilan yang keempat, anak kita lahir, pria, dan kita beri nama Jedidaya. Istri saya sekarang sedang hamil, ini kehamilan yang ketujuh. Dan ini perjalanan kehamilannya dari 7 menuju 8 bulan. Nah, jadi ketika kita punya anak Jedidaya bilang seperti ini, Pak, aku pengen punya adik. Akhirnya istri saya hamil lagi untuk yang kelima kalinya. Dan keguguran. Setahun kemudian hamil lagi. Dan keguguran. Dan jujur saya udah kayak, masa Isa sih punya adik? Ya apa sih? Wes nggak mungkin lah rasanya. Nah, tapi kali ini istri saya dan anak saya sama-sama gini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan mereka, istri dan anak saya selalu berdoa, Tuhan minta adik, Tuhan minta adik. Dan benar, Tuhan kabulkan dan sekarang menuju kehamilannya jalan ke 8 bulan. Jadi apa masalah yang di depan kita? Kita harus sama-sama kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini kita sama-sama belajar dari Yosua. Poin yang pertama tentang menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Yang kedua, menjaga kekudusan. Dan yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati.